Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu parlemen Indonesia ataupun salah satu anggota partai di Indonesia, geng. Dia itu komplain tentang Pertamina ataupun harga BBM, bahan bakar minyak di Indonesia, geng. Karena kenapa? Harga BBM Pertamina di Indonesia itu jauh lebih mahal daripada di Malaysia Petronas, geng. Dan dia orang itu juga iri kepada Malaysia dan mencontoh Malaysia. Dia orang kata dulu Petronas Malaysia itu belajar dengan Pertamina Indonesia, akan sampai saat ini Pertamina Indonesia itu akan mencontoh balik dengan Petronas Malaysia, yang membuat dia orang itu pelik, yang membuat dia orang itu akan mencontoh dengan Malaysia. Sebab Indonesia ini dari sumber daya alamnya itu lebih banyak, penduduknya itu lebih luas, yang otomatis pembelinya itu juga lebih banyak. Kenapa harga BBM di Malaysia itu lebih murah? Dan dia orang juga mengakui meskipun Malaysia itu memberikan harga yang sangat-sangatlah murah kepada rakyatnya, keuntungannya Petronas itu berlipat-lipat ganda daripada Indonesia. Negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian ketika Petronas itu Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini, ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berbet, Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Wow, gila geng, gila. Beliau tadi itu mengatakan yang selalu menancap di dalam pikiran saya ketika dia berkata, kalau Pertamina tak boleh memberikan kualitas yang bagus dan harga yang murah, alangkah baiknya Petronas saja suruh masuk ke Indonesia. Wah, kalau betul Petronas Malaysia itu masuk ke Indonesia, aduh geng, gila geng. Lalu Indonesia ini boleh apa? Boleh buat apa, geng? Boleh buat apa? Akan dikuasai warga asing lah. Maka dari itu harap-haraplah
perbaiki kualitas BBM ataupun Pertamina Indonesia beserta harganya. Memang harganya itu 2 kali lipat loh geng, 2 kali lipat. Indonesia dan juga Malaysia itu, kita pikir dengan logika saja dari segi mata uang itu lebih besar Malaysia daripada Indonesia, yang seharusnya Indonesia ini juga harganya itu lebih murah dibandingkan uang ringgit Malaysia. Akan tetapi faktanya malahan Malaysia itu lebih murah geng. Karena kenapa? Setahu saya geng ya, Malaysia itu banyak 60 bahkan 70% kehidupan di sana itu bersubsidi. Subsidi itu dari rakyat untuk rakyat, geng. Maksudnya di sana itu semua dikawal oleh kerajaan. Perniagaan harus mempunyai lesen dan lain-lainnya semuanya. Dan hasil pajak dari rakyatnya itu akan dibagikan kepada rakyatnya sendiri berupa BBM. Berupa subsidi gitu, macam minyak diadakan subsidi, tepung, minyak goreng, beras dan lain-lainnya banyak. Maka dari itu rakyatnya itu sangatlah nyaman di negaranya sendiri. Kita kembali video yang ke awal tadi, apakah betul Petronas itu dulu belajar dengan Pertamina Indonesia? Kita langsung tengok pendapat dari warga tempatan Malaysia. Pertamina dia hanyalah bayang-bayang jauh Petronas. Itu memang tengok Indonesia dia beritahu apa, mereka tak boleh nak puji sangat Pertamina. Secara teorinya mereka patut lagi kaya orang Malaysia, besar punya kawasan. Tetapi Malaysia tak pernah ada general jadi Perdana Menteri. So cara kita membawa Katolik mereka, siapa dia yang tak pernah jadi tentera jadi presiden? B.J. Habibie, Megawati dengan Jokowi. Yang lain semua general. So general ni mereka bukan ke arah business minded sikit. Petronas masa awal because of the foundation that Mahdi built. Aku tak kata Mahdi ni power ataupun penting ke tak, tapi because of dia punya polisi di bawah awal, Petronas dah besar, akak dia terlampau kuat. Kita tak boleh nak salahkan siapa dia CEO Pertamina, tapi memang Pertamina tak ada power, dikawal oleh government setiap masa. Erick Thohir kan menteri yang berjaga perusahaan Pertamina bawah dia kata kenapa Pertamina tak maju macam Petronas. So dia cakap tak boleh compare Petronas dengan Pertamina. Pertamina dia adalah kebajikan untuk Indonesia. Habis Petronas ni tak kebajikan ke? Beza je. Dua-dua kebajikan, yes, membantu negara masing-masing, tapi Petronas dia bagi dividen. Instead of dia keluar duit terus bagi kat negeri tu berapa, tak dia bagi untuk dividen. So pandai-pandai lah nak bagi negeri mana. Pertamina ni daripada awal daily operation dia pun dah kacau. So Pertamina tak ada nak grow. So dia tak ada power macam Petronas ada. Pertamina Indonesia tak ada power ke? Nah, ini kalau kita cakap soal Pertamina geng ya, sangkut pautnya dengan kendaraan di Indonesia dan Malaysia ini bagaikan bumi dan langit, geng. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah. Bensin subsidi dengan RON 95 jika dirupiahkan harganya 6.500. Berikutnya yaitu RON 97 atau hampir sama dengan Pertamax Turbo jika dirupiahkan harganya hanya Rp9.000. Kita lanjut fakta menarik yang ketiga. Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya. Tapi walaupun tidak ada tukang parkir, mobil dan motor tetap tertata dengan sangat rapi. Yang keempat yaitu penyeberangan gratis. Di Sarawak Malaysia untuk motor dan penumpang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini? Dan yang kelima yaitu bikers Malaysia itu sangat welcome dengan bikers dari Indonesia. Hampir setiap daerah yang saya datangi di Malaysia, saya pasti disambut dengan sangat baik. Salutlah dengan persaudaraan mereka. Jadi jangan khawatir jika ingin motoran ke Malaysia. Sangat banyak saudara-saudara kita di sana yang menunggu. Pertanyaannya, kapan kalian gas ke sana? Halo geng, aku di Malaysia itu saking lamanya, aku tuh punya SIM berkendara di Malaysia, yaitu SIM motor dan mobil. Aku mau cerita aja nih geng, aku kira itu ya bakal kayak di Indonesia gitu SIM-nya. Kalau kita punya SIM mobil dan motor bersamaan, bakal dapat 2 kartu. Ternyata di Malaysia itu, kalau kita punya berbagai macam jenis SIM, itu bakal dapat 1 kartu aja geng. Enak ya. Jadi bayangin aja kalau kita punya SIM mobil, motor, truk, terus jenis SIM lainnya gitu. Kalau dia dapat 5 kartu kan bakal penuh tuh dompet ya. Tapi di Malaysia tuh hal yang kecil dan simpel kayak gini tuh benar-benar diperhatiin geng. Wadidaw sih bukan. Dan satu lagi,
pemerintah Malaysia itu udah nggak ngeluarin yang namanya SIM fisik. Jadi mereka udah pakai namanya aplikasi Magic PJ. Jadi semuanya itu udah digital banget, geng. Jadi kayak Rotex, STNK itu dalam satu aplikasi. Masih bisa ngeluarin ya SIM fisiknya bagi yang mau, tapi sangat dianjurkan untuk menggunakan aplikasi. Jadi kayak lebih simple dan easy going gitu kalau kemana-mana. Menurut aku tuh kayak memudahkan aja. Apalagi di Malaysia itu udah rata-rata udah cashless ya, kayak udah QR, PW, plus dengan SIM digitalnya ini makin mudah. Jadi kemana-mana tinggal bawa HP aja. Wah, Malaysia sih mantap. 3,5 M. Apa Cuma itu yang nomor dikasih? doang. Nomor. Hal satu yang paling menarik kalau di Malaysia itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia misalkan kita sebagai penjual motor second, kita misalkan nyetok motor seperti ini, kita kan harus majekin motor tiap tahunnya. Jadi misalkan motor nggak laku-laku, kita harus tetap majekin. Betul, Nah kalau betul. di Malaysia itu nggak gitu ya mas? Enggak. Nah kalau di Malaysia gimana? Jelasin Ketika mas. motor ini sudah ada pembelinya, baru roteknya itu atau pajaknya berjalan. Berarti pajak baru akan jalan ketika motor ini benar-benar jalan. Tapi kalau motornya diem kayak gini, Ya. berarti nggak bayar. Bentar lagi nih, saya motor ini saya jual di bengkel ini. Kondisi roteknya hidup atau pajaknya hidup. Ya. Ketika bertukar nama jadi nama bengkel atau nama company, nama perusahaan, itu akan otomatis mati. Oh, Dia akan otomatis mati. Berarti kalau misalkan orang mau beli motor di sini, motor second, Hah? itu pasti atas nama dia langsung. Ada nama dia langsung, baru pajaknya akan hidup. Nah, berarti nggak usah kayak kalau di tempat kita kan kita harus cabut berkas terus Oh, dan lain nggak perlu. Di sebagainya. sini cukup tampilin aja, pakai sidik jari. Oh, pakai dijadi aja cukup. Bisa di sini ada alatnya semua, komplit. Jadi, Oh, itu bisa dilakukan di bisa di sini. Bakulnya Di sini? sini ada. Oh. Ada alatnya untuk buat juga. Oh. Komplit, tinggal tampilin di sini, masuk dalam sistem, udah otomatis tukar nama. Online. Iya. Jadi Jadi- secara, Hmm. Mas saya jual motor nih, Mas duduk di Johor, saya di sini. Waktu Mas tampilin di sana, Iya. di Johor, saya tampilin di sini, Nah. bisa. Oh, berarti tidak asal ada satu dari si pemilik motor, satunya pembeli. Itu kita dealnya ya, istilahnya dealnya itu kita cap jempol. Tampilin iya, misalnya Mas tampilinnya hari ini, saya besok ya bisa. Oh, oke oke. Tapi hanya dalam berapa hari itu dia akan harus ini lagi, tampilin lagi. Oh, 7 hari gitu kalau 7 saya hari. gitu. Oh, iya iya. Nah, ini menarik nih. Semoga di Indonesia kita kalau mau ngurus pajak semudah itu. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kan selalu orang-orang pajak mikir, kenapa nggak bayar pajak? Sebenarnya bukan nggak mau, karena repot. Oh, Iya, kan? betul. Lebih gampang sih. Iya. Lebih gampang. Ya itu. Tolong ini buat para petugas pajak didengarkan, mungkin bisa jadi inspirasi. Inovasi selanjutnya harus Nah, seperti Indonesia. gitu. Kalau kalian mengharapkan bahwa masyarakat gampang untuk membayar sesuatu, permudahlah mereka untuk membayar sesuatu. Jadi misalkan mau beli motor di Bali, rumahnya di Jogja, ya biarkan aja. Oh, nanti dibuat sistem sedemikian rupa. Nah, itu ya. Dan harganya Dan harga untuk balik nama itu sangat-sangat murah. Itu kalau dirupiahkan sekitar 20.000. Nah, 20.000. ya, dulu pernah saya bikin kalau untuk orang lokal itu cuman sekitar 7.000 ya, 2 ringgit kan. 2 ringgit, Nah, 2 tapi ringgit. kalau untuk 2 ringgit. orang-orang kayak Mas Bayu yang Ah. kerja di sini itu mungkin sekitar berapa? 20.000 gitu. 20.000 berarti Masih sangat terjangkau sih. masih sangat terjangkau. Nah, kalau di tempat kita mau balik nama itu bisa hampir 3 atau 2 kalinya harga pajak itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan istilahnya dunia otomotif untuk motor second di Indonesia itu agak sulit dan orang agak sulit untuk membayar pajak ya karena seperti itu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Stay Young Rat Face. Inilah geng, ini alasannya kenapa di Malaysia itu moto ditaruh di luar, tak payah dimasukkan ke dalam rumah tanpa ada pencuri ataupun maling. Sebab maling ataupun pencuri itu tak berani nak curi moto geng. Sebab kenapa? Moto di sana itu tak laku kalau tak boleh ataupun kalau tak langsung tukar nama. Jadi tanpa nama di sana itu tak laku geng, kendaraannya di sana. Kenapa tak laku? Karena yang membeli itu takut
tak berani membeli motor tanpa langsung tukar nama. Sebab kenapa? Apabila ada apa-apa nanti yang dicari itu bukan yang mengendarai, akan tetapi nama pemilik pengendara tersebut, geng. Jadi contoh ya, saya jual motor kepada si Agus contohnya. Nah, lepas itu Agus di sana kena tilang ataupun kena roblok ya di Malaysia. Itu yang kena saman, yang harus bayar itu bukan si Agus, geng, tapi saya, karena kendaraan bermotor itu masih atas nama saya. Itu pengalaman saya, geng, di Malaysia memang macam itu, dan sangatlah mudah dan murah apabila itu tukar nama kendaraan di Malaysia itu, geng. Kalau dulu saya itu berapa itu ya, 10 ringgit ya, entah kenapa boleh sampai 10 ringgit, tak tahulah. Tapi menurut saya sangatlah murah, sangat oke, saya bayar aja itu pun di Gede macam itu juga, di Gede. Sangatlah mudah kan, geng. Coba bayangkan kalau Indonesia boleh ada program macam ini, karena program Indonesia soal kendaraan dan bahan bakar minyak ataupun harga minyak ini menurut saya harus diperbaiki, geng. Rakyat-rakyat kita ini masih banyak yang kurang mampu, masih banyak yang mengalami kemiskinan. Kalau kurang tak percaya, silahkan tengok video saya. Setiap hari Jumat itu saya pergi ke tepi-tepi jalan bagi-bagi makanan gratis. Nah, di sana ada sebagian yang saya tanya-tanya ataupun yang saya wawancarai macam mana kehidupan di Indonesia. Dan banyak, bukan satu orang. Memang yang kaya itu banyak, tapi yang kalangan rakyat menengah ke bawah itu pun banyak sangat, geng. Dan rata-rata dia orang itu mempunyai kendaraan. Harusnya dia itu juga akan bayar pajak setiap tahun. Tahu tak? Biaya pajak kendaraan tukar nama di Indonesia ini berapa? 3 kali lipat, geng. Contoh, saya punya kendaraan yang cc-nya itu 250 cc ya, contoh itu pajaknya itu ataupun tukar namanya itu hari ya, geng, saya itu tukar nama tak sampai lah, itu cc-nya cuma 160 cc, itu bayarnya tukar nama hampir 2 juta, geng. Hampir 2 juta. Yang pajaknya itu sekitaran 600-an ribu rupiah. Hampir 2 juta itu kalau uang ringgit Malaysia berapa? 500 ringgit lebih, geng. Hampir 600 ringgit perbedaannya itu. Perbedaannya hanya kosong, geng, ya. Kalau di Malaysia itu 2 ringgit sampai 7 ringgit. Kalau di Malaysia ini kalau di Indonesia ini 200 ringgit sampai 600 ringgit itu tukar nama di Indonesia. Ya, kita berdoa saja lah, geng, ya. Semoga saja Indonesia ini akan berkembang dengan kemajuan zaman saat ini, apalagi ini dipimpin oleh pemerintahan yang baru ataupun presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Semoga Bapak Prabowo itu melirik video-video macam ini agar dipermudah bayar pajak kendaraan di Indonesia dan juga harga minyak di Indonesia. Karena harga minyak itu sangatlah mempengaruhi juga harga sembako di Indonesia, geng. Semoga ini ada solusinya lah, geng. Kita doa saja bersama-sama, semoga Indonesia ini boleh mempunyai sistem macam di Malaysia. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, geng, apabila ada benda hal yang masih mengganjal dalam hati korang, tak apa, luahkan di sini, tuliskan di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.